Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuwan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama, ibu kota, dan dari beberapa catatan yang ditemukan. Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jayapupati, seperti yang ada pada sebuah prasasti. Sanghyang Tapak 1030 m, berlokasi di Kampung Pangkalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citatih, Sukabumi. Geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda. Sudah tercatat oleh Tom Perez tahun 1513 m dalam The Sum Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Daeh yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis, jika pada akhir tahun 1400 Yen, Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan di antara saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kertabumi, Brawijaya V, para pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit mengungsi menuju ibu kota kerajaan Galuh yang berada di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kertabumi pun diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala serta menikah dengan Ratna Eyu Kirana yang merupakan salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sunda marah dengan pernikahan Dewa Niskala tersebut. Dewa Niskala dianggap sudah melanggar aturan, dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Bubat yang berisi jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan besan tersebut. Kedua raja ini menjadi besan sebab Jayadewata adalah putra dari Raja Dewa Niskala, adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja itu dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut harus turun dari tahta mereka dan mereka berdua menyerahkan tahta mereka pada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk meneruskan kekuasaan. Sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih Jayadewata. Akhirnya Jayadewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah Kerajaan Pajajaran di tahun 1482. Masyarakat di zaman Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran serta lada, dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting, yakni Sunda Kelapa Jakarta, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigeda dan juga Cimanuk Pamanukan. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya, dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah mati, selalu dihidup di hati dan pikiran masyarakatnya. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar, yakni talaga dengan ukuran besar, bernama Maharna Wijaya.
serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan, serta Wanagiri. Ia juga memperkuat pertahanan ibu kota, serta memberikan desa perdikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya, sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Sang Maharaja kemudian membangun kabini hajian atau kaputren, kesatriaan atau asrama prajurit, menambah kekuatan angkatan perang, mengatur untuk pemungutan upeti dari para raja di bawahnya, dan juga menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan juga bisa dilihat dalam prasasti, kabantenan dan juga batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Sementara sebagian lagi sudah hilang. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda lain yakni Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangkasriman Sriwacana dari Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surosowan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu sebesar 200 kali 160 kali 20 cm tersebut dibawa menuju Banten, sebab tradisi politik membuat Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja yang baru dan menjadi pertanda jika Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan. Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda yang sah sebab buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja Palangkasriman Sriwacana. Ini bisa dilihat di depan bekas Keraton Surosowan di daerah Banten. Sesudah terjadi persekutuan dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon, ajaran agama Islam mulai memasuki Parahyangan dan menimbulkan keresahan untuk Jayadewata, dan kemudian ia membatasi perdagangan Muslim di pelabuhan Sunda supaya pengaruh Islam terhadap pribumi bisa diperkecil. Akan tetapi nyatanya pengaruh agama Islam jauh lebih kuat dan Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran dengan imbalan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke Kesultanan Banten di tahun 1524 dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten, dan ajaran Islam yang dibawa para pendatang pun menarik perhatian dari masyarakat sampai ke pedalaman Wahenten Girang. Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk pada anaknya, yakni Maulana Hasanuddin, agar membangun sebuah pusat pemerintahan di daerah Wahanin Girang, serta membangun kota di pesisir, sehingga akhirnya terbentuk Kerajaan Banten. Tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta dan menjadi Raja Banten, menggantikan sang ayah, yakni Maulana Hasanuddin. Ia meneruskan ekspansi menuju pedalaman Sunda, akhirnya berhasil mengalahkan Pakuan Pajajaran. Tahun 1527, pelabuhan Sunda Kelapa juga jatuh ke pasukan Islam, yang membuat Pajajaran dan Portugis menjadi terputus sehingga kerajaan Pajajaran semakin melemah. Sedangkan Prabu Ratu Dewata yang memerintah dari tahun 1535 sampai dengan 1543 juga tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan lebih mengutamakan menjadi pendeta yang menyebabkan rakyat menjadi terabaikan. Sedangkan penerusnya, yakni Ratu Sakti, sangat senang bermain wanita, dan Raja Mulia sangat senang menghamburkan harta sambil mabuk, yang membuat kerajaan Pajajaran tidak bisa dipertahankan lagi. Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda yang sah sebab diperkuat juga dengan garis keturunan yang dimilikinya, yakni cicit dari Sri Baduga Maharaja, raja pertama dari kerajaan Pajajaran. Sesudah berhasil dikalahkan Banten, beberapa punggawa istana
pindah dan menetap di Lebak, dan hidup di pedalaman, sambil terus memakai cara kehidupan Mandala yang ketat dan kelompok masyarakat ini masih ada sampai sekarang, yang dikenal dengan suku Baduy. Selain naskah Babat, Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan lain yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Pertama, Prasasti Cikapundung, terletak di sekitar Sungai Cikapundung. Kedua, Prasasti Huludayu, terletak di tengah sawah, Kampung Huludayu. Ketiga, Prasasti Pasir Datar, terletak di sebuah perkebunan kopi, daerah Pasir Datar, Cisande, Sukabumi. Keempat, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, ditemukan di Jakarta. Kelima, Prasasti Ulu Belu, terletak di Ulu Belu, Kota Lampung. Keenam, Situs Karangkamulian, terletak di Desa Karangkamulian, Ciamis, Jawa Barat. Ketujuh, Prasasti Pasir Muara, terletak tidak jauh dari Prasasti Kebon Kopi 1. Kedelapan, Prasasti Batu Tulis, Plate menemukan benteng tanah di Jerokuta, yang sekarang berada di arah Sukasari, pertemuan Jalan Siliwangi dengan Jalan Batu Tulis. Letak keraton diduga berada di sekitar Batu Tulis. Laporan yang diberikan oleh Adolf Winkler tahun 1690 disebutkan jika di Batu Tulis, ia menemukan lantai berbatu yang tersusun sangat rapi dan dengan penjelasan orang yang mengantarnya. Itulah letak dari istana kerajaan yang diukur dari lantai sampai ke arah Paseban Tua. Ditemukan 7 pohon beringin, akan tetapi lokasi pastinya masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Sesudah Raja Pajajaran pindah menuju Pakuan, pemerintahan di Galuh Kawali dipimpin Prabu Ningratwangi dengan masa pemerintahan dari tahun 1428 sampai 1501, mewakili sang kakak, Sri Baduga Maharaja. Sesudah itu, pemerintahan Galuh dipimpin Prabu Jayaningrat periode 1501 sampai dengan ke 1528, dan ia merupakan Ratu Galuh terakhir sebelum kerajaan runtuh dan ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon. Demikian ulasan lengkap Kerajaan Pajajaran, semoga menambah wawasan. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.